Hai geng, selamat datang di Plot Story Channel. Saat ini kita akan membahas tentang film Wrath of the Titan yang rilis di tahun 2012. Film bergenre fantasi yang disutradarai oleh Jonathan Liebesman ini mengisahkan tentang zaman dahulu di mana dunia diperintah oleh dewa dan monster. Tapi hanya manusia setengah dewa, Perseus, yang bisa mengalahkan monster Kraken dan menyelamatkan manusia. Perseus adalah anak hasil dari hubungan terlarang antara dewa Zeus dengan manusia biasa. Perseus tetap memilih menjadi manusia, meski ayahnya Zeus mengabarkan bahwa kehidupan para dewa sedang terancam. Makin sedikitnya manusia yang menyembah dewa menyebabkan kekuatan para dewa melemah, tak terkecuali Zeus sendiri. Perseus berkemauan keras dan memilih jalan berbeda untuk hidup sebagai manusia. Bahkan nyawa merenggut istrinya, dia tidak pernah meminta pertolongan kepada ayahnya maupun dewa lainnya. Sekarang masa dewa telah berakhir, tapi Perseus tidak bisa bersembunyi dari takdir selamanya. Cerita ini berawal pada saat Zeus meminta anaknya Perseus untuk ikut andil dalam menyelamatkan negeri para dewa dan juga manusia. Satu monster akan bangkit dan akan mengancam kehidupan manusia dan para dewa, namun Perseus tidak bersedia membantu ayahnya. Kemudian Zeus bersama Ares, anaknya, serta saudara kandungnya Zeus, Poseidon, menemui saudara mereka Hades agar mau menyatukan kekuatan untuk menyelamatkan alam semesta. Hades juga menolaknya karena ia kecewa dengan tindakan Zeus di masa lalu karena mengasingkannya. Ares rupanya menginginkan monster tersebut, yaitu Kronos, yang merupakan ayah dari Zeus, Poseidon, dan Hades, yang bangkit untuk sebuah tatanan dunia baru. Poseidon berhasil dicelakai oleh Ares dan Zeus ditangkap serta disekap di dunia bawah. Sementara itu, di alam manusia terjadi kepanikan besar dengan adanya serangan dari naga berkepala dua. Perkampungan terbakar, korban berjatuhan tak terkecuali putra Zeus, Helios. Perseus panik bukan main melihat nyawa anaknya terancam. Perseus akhirnya berhasil menaklukkan naga api dan menemui ayahnya Zeus di kuil para dewa. Alangkah terkejutnya Perseus mendapati Zeus tidak berada di sana. Saat itulah Poseidon datang dalam keadaan sekarat memberitahunya soal Zeus yang disekap dan pengkhianatan Ares serta Hades yang bergabung dengan Kronos untuk melawan manusia. Poseidon memerintahkan agar Perseus menemui Agenor, putra Poseidon yang setengah dewa, dan Ratu Andromeda. Setelah itu Poseidon pun tewas menjadi gumpalan debu. Perseus pun pergi mencari Andromeda dan bertemu dengannya beserta pasukannya yang memburu Chimera. Agenor berada di penjara tahanan Ratu Andromeda karena dia mencuri mahkota setelah Andromeda menolak untuk menikahinya. Saat bertemu dengan Agenor melewati berbagai macam bujukan, Agenor pun bersedia membantu mengantarkan Perseus menuju Volynwen untuk menyelamatkan Zeus. Perseus, Agenor, dan Andromeda sampai di Pulau Kail menuju Volynwen, tempat Zeus ditahan yang penuh dengan jebakan. Raksasa bermata satu mengamuk menghalangi perjalanan mereka. Setelah bertarung melawan Perseus dan melihat Trisula Poseidon, mereka menyerah dan mengantarkan menuju Volynwen. Setelah mendapatkan peta menuju Tartarus, mereka pergi menuju dunia bawah. Sebelum masuk pintu menuju labirin, Ares datang dan menyerang mereka. Akhirnya pintu masuk menuju labirin terbuka dan mereka masuk sesaat sebelum tertutup kembali. Perseus, Agenor, dan Andromeda menemukan Tartarus dan mereka pun menuju ke tempat Zeus disekap. Sedangkan di sisi lain monster api akan bangkit, Zeus berhasil membujuk Hades agar mau melepaskannya. Namun Ares mengetahuinya dan terjadilah pertarungan antara Ares dan Hades. Perseus datang ke ayahnya untuk melepaskan ikatan dengan mengerahkan semua kekuatannya. Celakanya, di sisi lain monster mematikan dari kerak neraka sudah terlanjur bangkit dan alam semesta pun terancam musnah. Hades sempat melempar trisulanya untuk menyatukan dengan trisula Zeus dan menjadi tombak Triumph yang dapat mengalahkan Kronos. Perseus berhasil menyelamatkan ayahnya dan membawanya ke tempat Andromeda. Kini Perseus mendapatkan kekuatan untuk menghadapi Ares dan pergi menemuinya. Sementara Andromeda dan Agenor mengerahkan semua tentaranya untuk siap berperang melawan Kronos. Tentara Kronos mendekat dan menyerang pasukan Andromeda. Hujan api menyapu pasukan mereka dan membuatnya semakin terdesak.
Sementara itu Perseus berhadapan dengan Ares di Gua Dewa. Ares menyandra anak Perseus yang membuat Perseus lebih waspada kepada Ares. Mereka pun akhirnya bertarung dan disaksikan oleh Helios. Di ruangan Zeus yang terluka, Hades datang untuk menyembuhkannya dan mereka bergabung dengan pasukan Andromeda untuk mengalahkan pasukan Kronos. Di Gua Para Dewa, Perseus berhasil menusuk Ares dengan tombak dan membunuhnya menjadi abu. Perseus berhasil menyatukan senjata para dewa menjadi tombak trium. Zeus dan Hades bersatu melawan Kronos dengan sisa-sisa kekuatannya. Perseus datang dengan tombak trium mendekati Kronos dan melempar tombaknya ke tubuh Kronos yang membuat Kronos hancur dan meledak. Sekarang dunia dewa dan manusia sudah aman dari ancaman monster Kronos. Begitulah akhir cerita dari film Wrath of the Titan ini. Nantikan alur cerita berikutnya yang lebih seru dan menarik, yang pastinya akan membuat Anda semua penasaran dengan alur ceritanya. Channel ini dibangun untuk memanjakan Anda menikmati sinopsis alur cerita. Silahkan subscribe, like, share, dan komen apabila Anda menyukai channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.